Ya, pertama saya sangat prihatin ya, masih ada lagi terjadi hal seperti ini di masyarakat kita. Karena apa? Kita harus paham, masyarakat pada umumnya harus paham, khususnya para artis, bahwa setiap orang tuh punya hak untuk melaporkan kepada yang berwajib setiap ada dugaan suatu tindak pidana, gitu. Baik pidana aduan atau bukan aduan, itu boleh melapor. Kemudian pihak kepolisian itu juga tidak bisa menolak laporan sepanjang laporan itu ada bukti-buktinya. Itu yuk. Karenanya dalam hal kasus yang ditanyakan kepada saya, itu hak setiap orang yang merasa tahu diduga adanya tindak pidana yang melakukan kepada penyidik. Di sini dilaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama. Di dalam tindak pidana penistaan agama itu jelas subjeknya adalah orang ya. Di sini kan yang mengatakan orang, jadi subjeknya orang terpenuhi. Yang kedua, perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Nah, dengan sengaja ini harus dibuktikan. Makna sengaja itu apa? Sengaja itu adanya niat, kesadaran, dan menyadari akibat perbuatan yang akan terjadi dari ucapannya itu. Nah, itu semuanya harus dibuktikan nanti oleh penyidik di tingkat penyidikan atau bahkan mulai dari penyelidikan. Setelah itu dengan ucapan ya dilakukan di muka umum. Kesengajaan tadi dengan mengucapkan tadi dilakukan di muka umum. Di muka umum itu ya banyak masyarakat atau banyak orang lain yang mengetahui atau mendengar atau melihat atau mengalami sendiri di muka umum. Ya, kemudian mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau menyalahgunakan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Nah, kata-kata yang diucapkan, diungkapkan itu menodai agama yang ada di Indonesia. Kalau dalam hal ini, karena dibilang menyangkut Rasulullah, tentunya agama Islam. Nah, kemudian bertujuan supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 4 unsur ini dari perbuatan itu harus dipenuhi nanti. Ini tidak mudah, tidak bisa disimpulkan begitu saja, tapi dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Yang membuktikan nanti yang melakukan itu saat diperiksa oleh penyelidik atau penyidik, bisa nggak dirinya membuktikan bahwa ucapan itu tidak dengan niat? Pertama, kemudian menyadari nggak bahwa ucapan itu ya akan berakibat menista suatu agama. Akibatnya dia tahu tidak. Nah, ini tergantung nanti dia bisa nggak menjawab pemeriksa di tingkat kepolisian tentang unsur kesengajaan itu. Nah, kalau ucapannya dia misalnya bicara seperti itu ya jelas gitu kan. Tapi ada kesengajaan tidak di situ gitu. Kemudian dia harus membuktikan, misalnya dia tertawa. Nah, tertawa itu maksudnya apa Pak tertawa? Tertawa itu biasanya orang tertawa apakah ngeledek atau apa? Nah, itu harus mampu membuktikan di depan penyidik nanti. Kalau tidak mampu, berarti dia terbukti melakukan seperti tindak pidana yang dilaporkan. Kemudian menyangkut Undang-Undang ITE, karena itu melalui media sosial memenuhi Undang-Undang ITE. Itu yang saya jelaskan di sini secara singkat ya, gitu. Karenanya masyarakat khususnya para artis ya atau seniman atau para pelaku sinetron ya, bintang sinetron apa, itu harus hati-hati, apalagi yang sifatnya mencemooh ya, nggak boleh. Jangan sampai agama gitu. Kepribadian seseorang pun atau adat istiadat seseorang atau adat dari salah satu suku bangsa juga nggak boleh dilakukan seperti itu, sehingga jangan sampai misalnya sesuatu yang sangat sakral dibuat main-main yang walaupun misalnya umpamanya semua cuma
bercandaan, nggak boleh hal yang seperti itu dilakukan. Jadi harus berhati-hati. Kita harus ingat, kita sebagai orang Indonesia itu harus punya budaya yang sangat santun dan menghormati satu yang lainnya. Nah, dalam hal ini bagaimana solusinya? Ya harus dibuktikan saat diperiksa oleh penyidik. Karena apa? Penyidik akan menggali semua keterangan dari para saksi, juga ahli. Ada ahli apa? Misalnya di sini saya lihat bisa penyidik untuk minta pendapat ahli bahasa.